Jadi kalau ada yang bilang itu Indonesia gelap, yang gelap kau bukan Indonesia. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan Indonesia gelap, kau aja yang gelap. Katanya enak kali ya. Begitulah gaya pejabat Indonesia ini ya. Bayangkan itulah prestasi kalian dengan Joko Widodo ya. Rakyat tetap miskin, tetapi hutang menggunung kalian buat. Inilah kalian ya, jual izin, dapatkan izin, lahan rakyat digusur, nggak penting rusak atau segala macam itu, yang penting kalian kaum elit. Makanya Indonesia gelap. Kalau menurut kau Indonesia terang, tapi gelap hatimu, nggak bisa melihat kesusahan rakyat. Benar-benar sekali. Kalian poya-poya karena apa? Ya penguasaan lahan. Hartamu di mana-mana ya karena apa? Lahan, penguasaan lahan. Enak kali kau ngomong. Kau yang gelap, Indonesia enggak. Kalau aku yang bilang kau yang gelap, hatimu gelap. Ya kalau kami masih bisa kami menjadi manusia, masih bisa kami melihat bagaimana kesusahan rakyat. Negara ini sudah seperti datuk moyangnya sendiri yang punya, yang lain hanya numpang. Sehingga enak sekali congornya mengusir rakyat Indonesia. Ini sama halnya dengan Presiden Jokowi yang seperti penjajah. Ini rezim Jokowi paling bangsat. Jangan sakit jiwa semua, apa yang dibicarakan yang nggak perlu bicara tadi yang inilah. Pak LBP ini mungkin perlu diperiksa kejiwaan ya. Jangan tuduh-tuduh orang sakit jiwa. Ya, yang perlu diperiksa kejiwaannya ya Pak Luhut itu. Orang-orang yang rakus inilah orang yang sakit jiwa menurut saya ya. Orang-orang rakus jabatan, rakus harta. Itu orang yang sakit jiwanya ya. Rakus. Pak Luhut, jawab itu. Ya, siapa sekarang yang sakit jiwanya? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali dan bahagia sekali berjumpa dengan kalian semua. Mudah-mudahan kalian dimanapun berada sehat selalu. Dan ini saya akan mereaction sebuah video yaitu dari Pak Luhut Panjaitan ya. Pak Luhut ini ya tidak berpihak kepada rakyat, akan tapi mementingkan kepentingannya sendiri. Jadi ya, bahkan di sini ada sanggahan dari Resmond Sianipar karena orang yang mempermasalahkan ijazah palsu itu adalah orang yang sakit jiwa. Jadi tanggapan dari Resmond Sianipar ini mengatakan orang yang sakit jiwa itu adalah orang yang rakus jabatan. Dan tentunya kita agar tahu dan tidak salah paham, mari kita simak dan kita tonton videonya selengkapnya. Gitu. Jadi kalau ada yang bilang itu Indonesia gelap, yang gelap kau bukan Indonesia. Tadi kita dengarkan ya, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan Indonesia gelap, kau aja yang gelap. Katanya enak kali ya. Begitulah gaya pejabat Indonesia ini ya. Coba jawab dulu ini ya. So far so good nggak gaji 3 juta? Cukup nggak itu? Ya. Itu masuk kategori miskin walaupun dia sudah bekerja 100.000 sehari. Bayangkan itulah prestasi kalian dengan Joko Widodo ya. Rakyat tetap miskin, tetapi hutang menggunung kalian buat menjadi 8.500 triliun. Harusnya kan dengan hutang seperti itu, katanya hutang produktif, harusnya kan kemiskinan turun. Bukannya malah banyak kemiskinan. Gaji pun cuma 3 juta sebulan. Kau sendiri terdeteksi 15.721 hektar. Nah, jadi dibuka semua harta kekayaan ya. Harta kekayaan ini berapa? Coba teman-teman, mari kita lihat. Harta kekayaannya dan kepunyaannya Luhut ini berapa? 15.721,21 hektar sawit dan tambang. Elit kan enak. Kau orang Simargala sana, tapi bisa merusak alam di Kutai, Kartanegara, karena kau pejabat. Ya, rusak alam di kampung orang. Ya, inilah kalian ya, jual izin, dapatkan izin, lahan rakyat digusur, nggak penting rusak atau segala macam itu, yang penting kalian kaum elit. Makanya Indonesia gelap. Kalau menurut kau Indonesia terang, tapi gelap hatimu, nggak bisa melihat kesusahan rakyat. Mati kalian nanti dalam 5-10 tahun lagi. Yang tersisa adalah apa? Kerusakan hutan, kerusakan alam, bencana, banjir dan segala macam, longsor segala macam, karena tambang-tambang kalian itu. Benar sekali. Kalian poya-poya karena apa? Ya penguasaan lahan. Hartamu di mana-mana ya karena apa? Lahan,
penguasaan lahan. Enak kali kau ngomong, kau yang gelap, Indonesia enggak. Kalau aku yang bilang kau yang gelap, hatimu gelap. Ya, kalau kami masih bisa kami menjadi manusia, masih bisa kami melihat bagaimana kesusahan rakyat. Memang para pejabat-pejabat, para petinggi-petinggi, para penguasa ya, orang yang menduduki kursi ya pemerintahan itu memang ya mungkin mikirnya mereka sendiri saja. Jika bapak-bapak ya, petinggi-petinggi yang duduk di kursi pemerintahan, pejabat-pejabat ini tahu di kampung-kampung ya, bisa lihat di kampung-kampung saya saja ini, di daerah saya saja. Ya itu masih banyak sekali orang yang susah mencari pekerjaan ya, bahkan untuk makan sehari-hari saja itu susah banget gitu ya. Ya kita kritik bangsa kita, tapi kritik yang membangun. Jangan kritik merasa semua jelek. Kalau jelek pindah aja kalau dari Indonesia ini. Ini orang tua sebagai pejabat tidak mencontohkan yang baik dan tidak mendidik, tidak bisa dijadikan panutan. Dia sendiri tidak ada prestasinya. Bisanya hanya mengusir warga masyarakat Indonesia angkat kaki dari negaranya sendiri. Negara ini sudah seperti datuk moyangnya sendiri yang punya, yang lain hanya numpang. Sehingga enak sekali congornya mengusir rakyat Indonesia. Ini sama halnya dengan Presiden Jokowi yang seperti penjajah. Contohnya sudah ada, masyarakat Kalimantan yang dekat IKN diusir, sementara tanahnya akan dijual diperuntukkan orang-orang asing yang akan tinggal di IKN. Begitu warga protes haknya sendiri, malah ditangkap dan digundulin. Ini rezim Jokowi paling bangsat. Guys, lihat. Misalkan adalah ijazah Jokowi, sekarang skripsi, gimana ini Opung tanggapannya? Jangan sakit jiwa semua, apa yang dibicarakan yang nggak perlu bicara tadi yang inilah. Coba saya mau tanya kepada yang pertama adalah Bapak Jarnis Siahaan. Nah, apa iya kita ini sakit jiwa? Panjaitan kau bilang sakit jiwa kami, ayo sekarang saya tantang, kita sama-sama ke rumah sakit jiwa, periksa jiwa kita siapa yang lebih sehat. Saya tidak pernah membela yang salah ya. Saya selalu membela yang benar. Bukan saya bilang saya orang baik, saya juga orang jahat juga, tapi enggak jahat-jahat banget, enggak mau membela yang bohong. Kita periksa ke rumah sakit jiwa siapa yang harusnya jangan mengatakan orang yang mempersoalkan ijazah itu adalah orang sakit jiwa. Biar rakyat ini tahu asli atau palsunya ini memang harus diuji secara objektif gitu, bukan memihak gitu ya. Ini seakan-akan memihak gitu ya. Malah menyebut bahkan orang yang mempermasalahkan ijazah palsu ini adalah orang sakit jiwa. Itu jiwanya yang sehat. Siapa yang mau nutupi kesalahan? Karena jelas, tunggu dulu. Ini sebetulnya kasus pidana murni pemalsuan ijazah, pemalsuan identitas. Bila seseorang mengetahui pemalsuan tidak melaporkan wajib, masuk mengetahui aja. Apalagi membela menutup-nutupi. Anda bilang waktu itu saksi hidup tidak pernah melanggar konstitusi. Ayo, udah saya bilang sekali lagi nih, mari kita besok Bapak ini di bidang pengadilan Solo minta saksi dari pihak Jokowi untuk Bapak jadi saksi meringankan Jokowi, membela Jokowi. Saya datangkan pengacara Jokowi, datangkan dia. Pak LBP ini mungkin perlu diperiksa kejiwaan ya, menurut saya ya. Yang menurut saya ijazah ini itu pertanyaan publik karena terkait dengan presiden 2 periode. Jangan karena nanti hal ini ya dituduh kami sakit jiwa untuk menutup-nutupi hal ini gitu. Kalau Pak Prabowo, saya yakin Pak Prabowo Subianto tidak seperti yang diterangkan oleh Pak Luhut Binsar Panjaitan. Bahkan beliau mengatakan untuk menyelesaikan masalah itu menggunakan matematika gitu, bahkan memuji ya orang-orang yang memanfaatkan matematika untuk membuktikan secara ilmiah gitu. Apalagi Pak Luhut ini kan punya Universitas Del di kampungnya ya. Kalau nggak percaya ya ayo kita uji di Del sendiri gitu. Lembar pengesahan skripsinya. Jangan tuduh-tuduh orang sakit jiwa. Ini loh, kalau kita punya universitas ya, mendirikan universitas, maka integritas akademik juga harus dijaga. Bagaimana mungkin kalau nanti tiba-tiba ada orang yang mencalonkan presiden ya mengaku-ngaku lulusan Del tetapi lembar pengesahan skripsinya tidak sesuai dengan birokrasi akademik. Jadi satu lagi ya yang perlu diperiksa
kejiwaannya ya Pak Luhut itu orang-orang yang rakus, inilah orang yang sakit jiwa menurut saya ya. Orang-orang rakus jabatan, rakus harta. Bagaimana keindahan alam di Raja Ampat itu tahun 2017 itu ya, hanya dibungkus dengan kata atau kalimat atau terminologi hilirisasi nikel, tetapi alam di sana dirusak. Itu orang yang sakit jiwanya ya, rakus. Ya, begitu juga dengan membiarkan lahan Danau Toba rusak, ya, tidak menutup PT Toba Lestari, padahal sudah rakyat di sana sudah mendatangi itu kantor kemaritiman itu pada saat Luhut Binsar Panjaitan menjabat, tetapi memilih bungkam kan, padahal itu tanah nenek moyang Anda sendiri, Anda memilih bungkam, padahal Anda bisa memengaruhi kebijakannya Pak Jokowi saat itu untuk menutup itu PT Toba Lestari yang sudah sejak 1980-an dikuasai oleh Soekarno Tanoto. Cina. Mulai dari nama apanya itu PT Indorayon dulu. Indorayon, betul. Sama gitu loh. Sekarang rakyat itu sudah menuntut rakyat di sana, tetapi memilih bungkam kan, padahal sudah manortor saat itu di depan kantor kemaritiman. Gitu loh. Itu orang yang perlu diperiksa kejiwaannya. Kenapa Anda tidak sayang dengan tanah nenek moyang yang Anda sendiri? Kalau saya dikasih jabatan setinggi Anda oleh Prabowo Subianto, 1 hari berikutnya langsung saya tutup itu PT TPL. Wah, kenapa? Ya karena merusak sekarang di sana, banjir bandang, yang longsor di Parapat, segala macam daerah. Belum lagi Anda kenapa nggak berani datang ke desa Siriaria yang Anda bilang akan menjadi apa itu? Food estate, ternyata gagal. Kemana Anda, Pak Luhut? Jawab itu. Ya, siapa sekarang yang sakit jiwanya? Gitu loh. Kami kan warga ini hanya punya kesempatan untuk berteriak, kesempatan untuk mengajukan opini kami, apalagi berdasarkan ilmiah. Jangan langsung dituduh sakit jiwa. Ya. Yang sakit jiwa itu yang punya kewenangan, yang enteng seharusnya ringan untuk menutup TPL, tapi tidak dilakukan. Padahal itu sudah tangisan penderitaan rakyat di sana, di sekitar Danau Toba. Tinggal enteng sebenarnya kalian tutup itu. Apalagi menurut mantan ketua DPR saat itu, saya lupa namanya, ternyata pemasukan negara pun sangat sedikit dari TPL itu. Tidak sebanding dengan penderitaan rakyat dan kerusakan lingkungan. Kalau Anda tidak sakit jiwanya, tutup itu TPL, atau paling tidak bisikan kepada Pak Prabowo Subianto penderitaan rakyat di sana. Itu loh baru Anda menjadi kebanggaan warga Batak.